warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Jaya. Di sini saya akan menjelaskan soal deskripsi usaha simulasi, blueprint sistem, dan konsultasi dosen pengampu, SIA, Kompak, dan Akmen. Baik, selanjutnya saya akan teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Jaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi usaha, sistem, dan konsultasi dengan dosen pengampu. Yang pertama, kita akan memasuki deskripsi usaha. Perusahaan yang kami pilih adalah Sumai Gemol Bapawan Bunai. Kami memilih usaha Sumai Gemol Bapawan Bunai, yaitu di sini karena ini adalah sebuah usaha manufaktur makanan yang memproduksi sumai dan gyoza. Alasan utama usaha ini adalah karakteristik produksinya yang selesai dalam 1 hari dan melalui standarisasi proses yang berulang. Di sini proses produksi kami bagi menjadi 2, yaitu departemen pengolahan dan departemen finishing, karena produk harus melalui berbagai tahap yang memakan waktu lintas hari. Maka pada akhir periode akuntansi seringkali ditemukan produk yang sudah diolah di departemen pertama namun belum selesai dikemas di departemen kedua. Selanjutnya adalah sistem. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelian manual. Kami di sini merancang yaitu sama produksi kita akan mengecek stok bahan baku. Jika stok bahan baku itu habis, maka produksi akan membuat surat permintaan kepada bagian pembelian untuk membeli bahan. Lalu pembelian menerima informasi untuk membeli bahan. Kemudian diarahkan ke supplier untuk membeli bahan langsung ke supplier. Setelah menerima nota pembelian bersama dengan bahan, nota pembelian, setelah itu pembayaran atas nota pembelian bahan. Selanjutnya adalah produksi manual. Di sini kita ada 2 departemen yang saya jelaskan di awal, yaitu departemen pengolahan dan departemen finishing. Yang pertama-tama kita mulai di departemen pengolahan. Departemen pengolahan ada penerimaan bahan baku. Setelah tadi bahan baku dibeli, departemen pengolahan akan menerima bahan baku. Setelah itu dicuci, digiling, lalu dicampurkan dengan adonan sumai. Setelah itu pencampuran adonan gyoza dan sumai dengan penambahan jahe dan kubis. Selanjutnya akan diberikan ke departemen finishing untuk pengisian dan pembentukan. Setelah diisi dan dibentuk akan dikukus lalu didinginkan. Setelah dingin, setelah itu akan dikemas lalu disimpan di penyimpanan barang jadi. Selanjutnya adalah penjualan manual. Di sini ada 2, yaitu pelanggan dan kasir. Dimulai dari pelanggan akan memilih pesanan sumai atau gyoza. Setelah itu disampaikan ke kasir dan melakukan pembayaran. Kasir menerima pembayaran dari pelanggan dan membuat nota. Nota penjualan dibuat menjadi 2 rangkap, yang satu diarsip dan yang satu diserahkan kepada pelanggan. Setelah itu pelanggan menerima pesanan. Selanjutnya pembelian berbasis data yaitu accurate. Dimulai dari bukti transaksi. Di sini dari bukti transaksi kita akan mengarah ke pesanan pembelian. Setelah itu kita akan membuat data, menginput semua datanya, lalu akan memasukkan ke penerimaan barang. Setelah itu akan difaktur, setelah difaktur akan dibayar. Jadi di sini ada 2, yaitu pembelian dan pembayaran. Selanjutnya penjualan accurate. Dimulai dari penawaran penjualan. Setelah itu diarahkan ke pesanan penjualan, pengiriman pesanan, faktur penjualan, dan penerimaan penjualan. Selanjutnya adalah produksi berbasis accurate. Pertama-tama rencana produksi, dimana kita akan memasukkan semua
rencana-rencana produksi. Setelah itu baru perintah kerja. Di sini semua bahan baku akan diambil dan Departemen Pengolahan akan menerima perintah kerja untuk mengolah semua bahan baku. Setelah itu pengambilan bahan baku, setelah pengambilan bahan baku, penyelesaian barang jadi. Yang terakhir adalah konsultasi dengan dosen. Di sini kami sudah berkonsultasi dengan beberapa dosen, pertama dosen Kopak, Sia, dan Akmen. Untuk dosen Kopak, beliau membimbing proses kami, yaitu untuk bagian berbasis accurate dan dibagi transaksi. Setelah itu dosen Sia membimbing kami di laporan. Selain di laporan, dosen saya juga membimbing kami eh, di flowchart dan berbagai sistem yang kami buat. Setelah itu, dosen admin, beliau membimbing kami untuk membimbing dan mengkoreksi kami di bagian biaya, pembebanan biaya, perhitungan tarif, dan lain-lain. Sekian video presentasi proyek based learning yang dapat kita tampilkan. Dalam mengerjakan proyek based learning tadi, kita juga mengalami beberapa tantangan, yaitu keterbatasan jaringan pada sistem accurate, kemudian kurangnya manajemen waktu, dan yang terakhir itu tekanan dari deadline. Jadi dari beberapa tantangan tadi kita mendapatkan manfaat di mana kita dapat berinteraksi dengan UMKM, mengetahui alur produksi, lalu kita juga bisa menganalisis biaya dan varians, serta menjembatani antara teori dan praktik. Jadi sekian dari kelompok kami. Jika ada salah